Halo guys, selamat datang di channel Akia. Sebelum kita memulai video kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe terlebih dahulu agar kami bersemangat untuk upload video-video selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari kami selanjutnya. Terima kasih. Halo, selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas token yang sudah saya bahas sebelumnya ya guys, yaitu token Dotzilla Coin. Jadi di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang Dotzilla ini ya guys. Sebenarnya saya juga sedikit agak kecewa dengan dev dari Dotzilla ini. Mengapa? Karena saya lihat Dotzilla ini belum ada perkembangannya ya guys. Jadi project-project yang mereka lakukan ini, yang mereka sebutkan dan mereka janjikan itu tidak di-share ke holder, tidak ditunjukkan perkembangannya ke para holders ya guys. Jadi mengapa saya bisa menyampaikan seperti ini? Jadi pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf jika teman-teman di Dotzilla Army tidak berkenan dengan video yang saya sampaikan ini. Tapi ini harus saya sampaikan karena yang saya sampaikan menurut saya ini adalah memang kenyataannya seperti itu, dan teman-teman saya harap bisa menerima gitu ya guys. Jadi kita harus berpikir terbuka, kita harus jangan berpikir bahwa saya ini adalah seorang founder ataupun yang lain. Ya, saya menyampaikan apa yang ada dan apa yang saya rasakan ya guys. Jadi di sini saya akan coba share mengapa saya sedikit kecewa dengan dev dari Dotzilla Coin ini ya guys. Jadi pertama, seperti yang saya katakan, pertama untuk website dari Dotzilla Coin ini ya guys. Jadi Dotzilla Coin ini ya untuk websitenya ya seperti ini saja ya guys, nggak ada update, perkembangannya juga tidak ada, hanya seperti ini. Ini juga tuh seperti ini aja guys, tuh gitu ya guys, nggak ada. Nah untuk proyek besarnya yaitu Dotzilla Vault ini ya nggak ada perkembangan sama sekali, hanya gambar seperti ini guys. Dari dulu seperti ini aja gitu kan, dia tidak menunjukkan progres dari Dotzilla Vault ini seperti apa. Nah, kalau hanya gambar seperti ini guys, ini ya kita nggak tahu ini aplikasi memang benar ada atau hanya prototype atau hanya file HTML yang diedit-edit dan dibuat tampilan seperti ini, di screenshot gitu ya guys. Sebenarnya ini nggak ada proses yang berjalan, hanya gambar seperti ini. Mengapa saya bisa berkata seperti ini? Karena kita lihat saja websitenya aja tetap seperti ini. Mereka juga membuat seperti ini, coba lihat nih. Dia membuat website juga, website yang menggunakan WordPress ya guys. Jadi di sini saya lihat ini website yang mereka pakai. Ini bukan mereka buat sendiri, mereka bangun dari awal untuk dijadikan sebuah web Dotzilla ini. Tapi mereka menggunakan CMS. CMS itu seperti blog gitu ya guys, yang di-download di server, terus di-upload lagi di host, di-download terus di-upload lagi ke hostingan, ya jadilah seperti web seperti ini ya guys. Jadi mereka menggunakan WordPress ya guys. Nah gitu, mereka memiliki proyek yang menurut saya besar gitu kan. Mereka memiliki project-project yang kayaknya wah gila, wow banget gitu kan. Mereka berencana membuat sebuah Doggezilla Vault, Zilla First, Zilla Web, Zilek, Cross, dan tadi ada juga Zilla Mas gitu. Tapi mereka saja, web mereka aja tampilannya nggak ada update. Terus mereka juga ini juga nggak tahu ini memang ada atau enggak. Sedangkan coba lihat di sini. Ini fungsinya untuk apa gitu kan? Ini saya dari awal ini dibuat, ini saya sudah sign up tapi nggak ada perkembangannya gitu kan. Coba kita lihat nih di sini, saya inspect ya guys. Di sini pun mereka juga males gitu guys. Buttonnya aja di sini ditulis nih. Saya inspect nih.
Nih, buttonnya aja di sini. Ini newsletter button. Maksudnya apa? Ini newsletter atau apa ini gitu kan? Nah, kita lihat yang kedua nih, di button yang kedua juga sama, newsletter button gitu kan. Ini kelihatan bahwa dev-nya ini nggak serius untuk membangun sebuah web, untuk membangun sebuah project gitu. Saya berpikir seperti ini karena si Nine Zeros ini nggak ada menunjukkan perkembangannya sama sekali, guys. Dia tidak menunjukkan bagaimana sih aplikasi ini bekerja. Mereka nggak pernah melakukan perekaman layar atau menunjukkan tampilan dari Dogezilla Vault ini ke holder ataupun ke mana atau Twitter atau apa. Sedangkan dia selalu berbicara sesuatu yang besar, tapi mereka tidak ada menunjukkan progresnya ya guys. Jadi jangan terlalu banyak ngomong lah gitu, tapi projectnya nggak ada gitu kan. Nah sekarang dia hilang dia malah mulai menghilang mereka beserta tim. Nah coba lihat di Telegram grupnya aja, ini juga hanya update-update ya gini aja, for to be released before April. Ini juga hari Minggu kemarin guys, tuh nggak ada lagi update-update-nya gitu kan. Tuh Vault is on the first of release atau gitu-gitu aja nih. Nah, ini sudah janji lagi nih. Yang Vault aja belum kelar, ini udah Zilla Mas lagi is coming. Gitu kan. Yang kita nggak tahu, yang Vault aja belum, yang ini aja belum beres, sudah sibuk lagi udah ngurusin Zilla Mas ini yang katanya mungkin seperti MetaMask atau Trust Wallet atau yang lain lah. Gitu kan, guys. Kita lihat ke Twitternya, guys. Coba kita lihat Twitternya. Twitternya pun nggak ada update. Nah, jadi ada update nih tadi jam 9 jam yang lalu nih guys ya. 9 jam yang lalu. Jadi ya cuman 90 itu cuman nge-tweet crypto market is looking bullish and bearish itu aja. Jadi bikin vote gitu ya guys. Cuman gini aja nih. Coba lihat tuh. Tuh. Sama aja nih seperti ini. Februari tanggal 5 tuh Zilla Mas is coming seperti yang di Telegram. Ya gini-gini aja tuh. Tuh. Video-video apa nih. Nah, kayak gini ya guys. Nah, di sini juga sama nih, PhD juga sama. Update-nya juga ya begini-begini aja gitu kan guys. Tuh gambar-gambar seperti ini. Nggak ada update-update-nya sama sekali. Makanya harga dari Dotzilla ini, coba kita lihat harganya. Harganya ya begini-begini aja. Ini bakal panjang ini guys. Ini bakal panjang nih, bakal begini aja terus nih kalau nggak ada update-nya. Begini aja terus nih. Capek-capek kita melakukan seal ataupun yang lain kalau dev-nya aja tidak melakukan pembuktian atas project yang mereka lakukan, itu ya sama aja bohong gitu kan. Kita bekerja capek-capek, naik dikit pasti dijual, naik dikit pasti ada yang dijual, kayak gitu-gitu aja. Tuh saya lihat ini di Certic pun nggak ada update sama sekali ya guys. Sini lihat ini nggak ada tindak lanjut dari temuan-temuan dari Certic ini yang dilakukan oleh Dotzilla Nine-Zeros beserta tim ini ya guys. Timnya juga kita nggak tahu siapa yang melakukan pengembangan dari web itu, siapa gitu kan. Yang membangun Vault itu siapa, mereka berdua gitu. Mereka juga marketingnya, mereka juga yang melakukan pengembangan gitu atau gimana. Mereka hanya berdua ini aja nih yang saya tahu ya guys sampai saat ini. Mereka nggak tahu timnya siapa. Kita nggak lihat di sini, nggak ada timnya tuh siapa aja dijelaskan, nggak ada di web ini. Jadi teman-teman yang punya token ini, teman-teman harus punya pilihan nih, harus tetap bertahan atau teman-teman bisa jual. Kalau teman-teman sudah terlalu nyangkut terlalu tinggi, ya mungkin teman-teman mau nggak mau harus bertahan ya guys, harus, karena kita sudah terpalang nyebur ya basah sekalian gitu kan. Kalau teman-teman yang baru ya mungkin bisa lakukan jual, mungkin ya misalkan lossnya masih sedikit atau beli di bawah kan guys. Jadi di sini mungkin atau bisa gunakan scalping yang belinya 2 kali lipat dari modal awal, yang nanti kalau naik kita langsung jual untuk kembalikan modal ya guys. Di sini coba lihat nih, cuman begini aja guys. Jadi saya sedikit benar-benar kecewa guys, karena saya coba bertanya, ini nggak ada sama sekali update-nya. Giliran coba saya tanya ya dari grup ya cuman responnya ya begitu saja, seperti kayak kalau nggak percaya ya kalian jual gitu kan. Kan itu tidak menghargai sama sekali kita sebagai holder gitu kan. Padahal kita yang menempatkan dana kita tuh kita percaya sudah gitu. Mereka capek-capek ngesil pengen kita masuk, ketika kita masuk kita mengeluh, mereka menyuruh kita untuk melakukan penjualan gitu kan. Kita seperti tidak dihargai sama sekali di
di grup.zilla ini. Nah, di sini juga ada satu lagi hal. Di sini satu hal lagi, itu pertama, coba kita lihat LP. Nah, ini juga sudah tidak ada yang dikunci lagi ya guys. Jadi waktu itu mereka berjanji melakukan burning 25% dan 75% itu dilakukan relock. Oke. 75% dari supply itu sudah dilakukan relock sama mereka, tapi sekarang sudah terbuka lagi. Dan 25% itu memang benar dilakukan pembakaran oleh dev.zilla guys. Jadi teman-teman kita harus akui memang itu dilakukannya oleh 90 beserta tim, itu dilakukan pembakaran 25% dari liquidity itu sudah dilakukan ya guys, sudah dilakukan. Jadi teman-teman kalau tunggu lagi itu udah nggak ada lagi, karena memang sudah dilakukan 25% itu sudah habis ya guys, sudah dibakar semuanya ya guys. Jadi 75% ini sudah tidak dilakukan penguncian lagi, sudah terbuka. Karena waktu itu dikuncinya saya lupa berapa hari gitu, berapa bulan, 1 bulan kalau nggak salah guys, dilakukan penguncian. Sekarang sudah terbuka lagi, dan si Nanzero ini sudah tidak update lagi nih, beserta PhD ini malah sudah menghilang, nggak tahu kapan terakhir dia update-nya. Jadi mungkin itu teman-teman. Jadi teman-teman harus siap. Ini bakal lama, kalau kita mau hold ini koin bakal lama, karena si Nanzero harus melakukan update tentang vault ini sekarang juga gitu kan. Harus cepat dia lakukan. Setidaknya dia tunjukkan sampai mana progres yang mereka buat, sampai mana yang mereka kembangkan. Nah, jadi teman-teman army ataupun teman-teman admin dari Indo ini sampaikan nih ke 90 sini sampai mana gitu kan. Jadi kalau misalkan temen tuh capek-capek aja melakukan seal sana sini tapi nggak ada pembuktian, itu sama aja bohong gitu ya guys. Jadi teman-teman misalkan teman-teman untuk admin dari Indo misalkan itu mempunyai kontak dengan 90 itu sampaikan, setidaknya tunjukkanlah sampai mana progres dari .zilla ini. Ya bang, lu mah kalau nyangkut bilang aja, jual aja punya lu bang, katanya. Tidak usah ngehasut online. Saya menyampaikan apa yang saya rasa dan apa kenyataannya seperti ini gitu kan guys. Kenyataannya memang seperti ini, teman-teman harus terima gitu kan. Jadi teman-teman harus lihat sendiri. Mereka melakukan web yang begini-begini aja, nggak ada update nih, di play pun nggak bisa ini kan, di sini kan, nih tuh kayak gini aja tuh benar kan, kenyataannya seperti ini aja webnya kan, yang pertama. Yang kedua, tindak lanjut dari Certic ya begini-gini aja kan, nggak ada tindak lanjutnya dari temuan pertama kali mereka selesai melakukan audit Certic ini, nggak ada perkembangannya ya kan, seperti ini saja kan. Oke, betul kan? Terus di sini juga tidak ada log, ya memang betul kan teman-teman. Jadi saya melakukan share ini tujuannya untuk berbagi dengan teman-teman yang mungkin baru mau masuk gitu kan ke .zilla ini, atau teman-teman yang bingung .zilla ini kayak mana gitu kan. Kalau 90 ini mau membawa uang kita lari, kemungkinan kecil ya guys. Tapi saya yakin 90 ini belum punya tim, atau mereka belum punya, ya pengembang itu belum ada dia guys. Jadi yang untuk melakukan pengembangan itu menurut saya ya belum ada, nggak tahu mereka tuh memang melakukan pengembangan atau enggak dengan .zilla Vault ini, serius atau enggak gitu kan guys. Mereka sama Project Vault, Zilla First, Zilla Swap, Zilex, Zilla Pay, Zilla Mas lagi ini kan, Zilla Crypt, nih ada lagi nih, Zilla Crypt ini apa lagi nih, ya kan, di sini kan. Jadi teman-teman, kita berdoa semoga saja ini .zilla memang benar gitu kan, memang proyeknya memang jalan sebelum April ini katanya, janjinya sebelum April. Saya tuh agak sedikit kurang percaya karena mereka sudah janji di sini guys. Jadi di sini mereka, coba kita baca di white papernya ya guys. Jadi mereka tuh berjanji di sini di Q1 di Q4 ini sudah oke. Vault app betanya ini mana gitu kan, tampilan seperti apa gitu kan. Makanya kata saya sampaikan sebelumnya tadi, ada nggak recordingnya atau apa ya kayak saya lakukan inilah kan gitu kan, perekaman dari layar mereka menggunakan aplikasi Vault beta ini gitu kan. Ini
gitu kan ya, benar kan ya. Kalau memang misalkan ada tim yang sudah melakukan ini atau admin dari Indo yang sudah melakukan ini, coba tunjukkan ke kami bagaimana tampilan Vault app beta ini. Jangan cuman gambar seperti ini guys, ini hanya gambar, ini bikin pakai Photoshop juga bisa gitu kan, bikin pakai HTML juga bisa gitu kan. Kita nggak tahu, ini cuman gambar, kita mau percaya bagaimana gitu kan. Bang, lu jual aja lah bang pada bikin ini, ya kan saya menyampaikan gitu kan, saya menyampaikan apa yang kami rasakan kayak gitu kan. Teman-teman, saya yakin teman-teman banyak nih teman-teman yang holder Indo ini yang seperti saya gitu kan, misalkan merasakan kayaknya mau keluar kita udah kepalang basah nih ya, palang nyebur sekalian ya kan gitu. Gitu guys ya. Jadi di sini coba teman-teman lihat kan. Ya ini mereka melakukan registrasi untuk mencoba Vault as developer. Saya sudah daftar ini dari awal, ini tampilan web berganti dari yang web pertama ya guys. Juga sama guys. Kayak gini aja. Ya makanya seperti saya sampaikan tadi, di sini aja newsletter gitu kan. Newsletter button ya. Maksudnya tombol ini namanya aja masih nama dari kelas newsletter gitu kan, dari apa? Dari WordPress-nya gitu kan. Sama juga di bawahnya juga sama gitu nih. Ini tujuannya juga tagar gini aja, nggak ada tujuannya kemana-mana gitu kan. Tuh ref tagar gini aja kan. Gitu ya guys, saya cuma sampaikan sedikit. Ya begitulah. Ya gini-gini aja. Nih coba kita lihat subscribe-nya. Ini juga sama jangan-jangan nih. Newsletter juga nih. Nah, newsletter button tuh. Subscribe tuh. App agar gitu kan. Ya kita nggak tahu lah nih. Memang mereka buat webnya aja web dari CMS gitu kan, dari WordPress kan. Apa mereka sanggup kalau hanya berdua saja untuk membangun sebuah aplikasi Vault yang kita cuman lihat, cuman dijanjikan dari gambar ini ya guys. Jadi saya mohon kepada tim Nanzirus ini kalau bisa ya dibuatlah tampilannya gitu kan, ditunjukkan perkembangannya sampai mana. Ini nggak ada sama sekali, janji-janji buta aja gitu kan, kita seperti dipermainkan gitu kan. Ini coba lihat harganya tuh, udah turun, terus selalu turun kayak gini, stabil lagi turunnya, naik dikit turun, naik dikit turun, naik turun, kayak tangga gitu kan. Turun lama-lama, turun habis ini dari seperti kayak awal ya. Dia juga udah males gitu kan, mereka juga udah nggak update gitu kan. Tuh, coba kita lihat tuh tuh release from April to be released before April gitu aja, nggak ada lagi update-nya, sudah mulai menghilang gitu kan guys. Ini saya nggak tahu ini memang benar dikerjakan atau enggak. Kalau misalkan mereka sibuk apa sih guys gitu kan, misalkan mereka sibuk mengurus project, apa susahnya sih guys buka Telegram sebentar menunjukkan update-nya, setidaknya berupa foto atau apa. Menurut saya masih bisa lah dia pegang handphone untuk membuka Telegram ini. Nggak mungkin mereka nggak bisa melakukan update sama sekali, logika saya ya guys ya. Sesibuk apa dia punya tim gitu kan, dia punya tim untuk melakukan pekerjaannya ya. Dia bukan dia lah yang melakukan pekerjaan ini kan ya, ada tim, misalkan mereka mempunyai tim ya, timnya lah bisa kerja, dia tinggal mengatur saja kan, dia bersama PSD itu kan harusnya. Tapi timnya aja kita nggak tahu ada benar atau enggak, atau memang benar-benar mereka gitu kan. Gitu kan ya. Mungkin itu saja guys yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang saya sampaikan ini menyakiti teman-teman army.zilla dan para holder.zilla. Tapi saya harus sampaikan ini, sampaikan apa yang ada. Ya ini pendapat saya ya guys, ini pendapat saya pribadi, saya bukan ahli, saya bukan apa yang dia bilang di sini. Coba kita lihat. Saya bukan financial advice gitu kan. Tetap lakukan Dior teman-teman. Dior. Sinan Zero juga sampaikan sama seperti kita sampaikan. Dia tidak menyarankan, tapi tetap lakukan Dior gitu kan. Gitu. Dia nggak ada salahnya, dia melakukan penjualan tokennya ya. Kita sebagai
investor, kita ya wajib melakukan Dior gitu kan. Ya mau token ini nantinya Tupool ataupun yang lain, ya itu udah dari kita sendiri, bukan dari ajakan dari mereka gitu ya guys ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Dodzilla Coin ini bisa lebih baik lagi, bisa melakukan pembuktian dari project-projectnya yang saya harapkan. Kalau saya tetap hold ini koinnya guys, saya tetap hold karena saya yakin Dodzilla ini kalau mau lari membawa token dilakukannya dari dulu, tapi tidak dilakukannya. Yang saya takutkan dia ini memang belum mempunyai tim besar untuk melakukan pengembangan dari project-projectnya ini. Nah, kemungkinan impact dari situ dia akan seperti ini aja guys, akan panjang guys, mungkin bisa sampai Mei, bisa sampai April gitu kan guys, bakal seperti ini aja sampai mereka bisa menunjukkan bagaimana bentuknya si Dogezzilla Vault ini, bagaimana algoritma Dogezzilla Vault ini bekerja kan gitu kan, apa seperti Moon Arch itu atau gimana, kita nggak tahu nih bagaimana tujuan mereka membangun Vault ini. Yang ya seperti itulah ya guys ya. Ya kita hanya bisa dilihat gambar verified bagaimana mereka mengambil data dari token bisa terverified seperti ini. Kita nggak tahu bagaimana kedepannya dia lakukan pengembangan ya guys. Ya kita bisa menunggu saja perkembangan selanjutnya. Semoga ya menurut saya tampilan inilah setidaknya diganti, atau mereka melakukan AMA. Udah nggak pernah lagi mereka melakukan AMA guys. Mereka nggak pernah melakukan AMA, nggak pernah melakukan update. Ya mereka cuma janji-janji gitu aja guys, Net Zeros itu. Isinya tuh gini-gini aja tuh. Tuh video apa itu tuh, ya gini-gini aja tuh kan, cuman begini saja guys, tuh nggak ada perkembangan tuh. Nah, tuh seberapa dekat kita dengan untuk menyelesaikan Dogezzilla Vault. Ya setidaknya dia foto lah bentuknya kayak mana dia nih foto atau rekaman sedikit singkat, rasa saya nggak apa-apa lah itu. Kenapa pula mereka harus tidak melakukan share? Nah ini membuat saya curiga bahwa ini memang belum ada sama sekali gitu kan guys. Dan tampilannya atau bagaimana gitu kan. Terus NFT-nya, dulu mereka sering melakukan share NFT itu, mohon maaf ini ya guys ya, NFT itu ya NFT seperti tutorial di YouTube nih contohnya nih. Tadi nih ya seperti inilah tutorial NFT yang mereka buat itu. Mending mereka seperti token sebelah gitu kan ya guys, tuh seperti ini yang mereka kembangkan. Yang mereka kembangkan tuh ya tutorial seperti tutorial YouTube gitu kan gitu. Kalau saya ikut ini saya juga bisa buat kayak gini tuh kan. Ini menggunakan After Effects, mereka sudah siapkan nih filenya untuk dilakukan download tuh, tinggal diedit gitu kan ya guys. Tuh di sini tuh mereka sudah bisa lakukan download gitu kan. Nah ini file-file untuk dilakukan download, bisa kita download, kita bisa lakukan, kita bisa juga buat nih. Kalau mau buat NFT ini teman-teman bisa lakukan gitu. Jual di OpenSea atau apa, mending dilakukan seperti itu. Pada NFT itu begitu-begitu aja kan, projectnya nggak ada yang jalan, nunggu NFT marketplace-nya belum tahu kita kapan gitu kan. Mungkin itu saja ya guys yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika video ini menyakiti sebagian pihak, dan ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanya bersifat sharing, saya tidak mau nanti ada teman-teman yang baru terjebak di koin ini gitu kan, teman-teman yang berharap lebih dengan token ini tapi mereka berharap lebih, ternyata Dodzilla ya bakal lama seperti ini gitu saja ya guys ya. Atau teman-teman yang saat ini sedang nyangkut, saya yakin banyak teman-teman yang nyangkut. Saya yakin sekali itu ya guys, karena saya sering baca di grup-grup itu teman-teman nyangkut, ngefood terus kena kick gitu kan guys. Padahal mereka sudah mengatakan dari awal Dior gitu ya guys ya.
Jadi teman-teman jangan terjebak dengan ajakan-ajakan, ya tetap lakukan analisis sendiri, lakukan riset sendiri. Jika menurut saya ini ya Godzilla itu, ya saya sampaikan ya ini yang ada di pikiran saya. Mungkin teman-teman berpikir yang lain, ataupun saya salah, mohon koreksinya dari teman-teman semua gitu kan. Silahkan komen di bawah koreksinya, kan saya update lagi di video selanjutnya. Misalkan apa yang saya sampaikan itu salah, misalkan ada tampilan Godzilla Fold betanya ini memang sebenarnya udah ada, dasar lu aja bang yang nggak tahu gini nih. Nah, nanti saya akan update di video selanjutnya misalkan ada gitu kan ya guys. Kalau memang nggak ada ya teman-teman harus terima gitu kan ya. Kalau seperti ini lock liquidity ya memang kenyataannya seperti ini gitu kan. Nggak ada likuiditas yang dikunci, update certik nggak ada ditindaklanjuti gitu ya guys ya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.